Literasi numerasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi berbasis angka, data, dan simbol matematika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam literasi digital, numerasi berarti memanfaatkan data angka melalui perangkat digital seperti komputer, HP, atau aplikasi untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya ini ada manfaat dari literasi numerasi, yang dimana literasi numerasi ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama membantu kita untuk membaca data digital seperti grafik, infografis, tabel, dan juga dashboard. Selanjutnya, membantu mengelola keuangan pribadi atau keluarga, budgeting dengan aplikasi digital. Selanjutnya, membantu menyaring informasi hoax berbasis angka atau data. Mendukung pengambilan keputusan tepat dalam bisnis, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membentuk sikap kritis, analitis, dan solutif terhadap data. Tujuan numerasi data pertama, membantu individu berpikir logis dan kritis dalam menghadapi informasi berbasis data. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan menggunakan angka, grafik, tabel, dan data digital. Yang ketiga itu membentuk kebiasaan mengolah informasi kuantitatif untuk mengambil keputusan. Yang keempat itu membekali masyarakat agar melek digital sekaligus melek numerasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis dan juga contoh sehari-hari dari literasi numerasi. Nah, jenis-jenisnya itu ada numerasi dasar, numerasi statistik, numerasi finansial, numerasi teknologi atau digital, numerasi sains, dan juga numerasi sosial. Nah, untuk yang pertama ada numerasi dasar, yang dimana numerasi dasar adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menerapkan, dan menafsirkan konsep bilangan, simbol matematika, dan juga informasi kuantitatif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ini tuh mencangkup pemahaman angka, operasi hitung, persentase, tabel, grafik, serta kemampuan penalaran matematis untuk membuat keputusan yang tepat dan mengelola berbagai aspek kehidupan seperti keuangan dan juga belanja. Nah, contoh sehari-harinya itu seperti yang pertama, menghitung diskon 20% saat belanja online. Yang kedua, membandingkan harga dua produk dengan ukuran yang berbeda. Dan yang terakhir, menghitung sisa uang jajan setelah membeli makan. Nah, itu dia apa yang dimaksud dengan numerasi dasar dan juga contoh sehari-harinya. Numerasi statik. Apa itu numerasi statik? Numerasi statik adalah kemampuan membaca grafik, tabel, diagram, rata-rata, dan lain-lain. Contohnya tuh ada 3, yaitu membaca grafik cuaca atau curah hujan di aplikasi BMG. 2. Memahami diagram lingkaran hasil survei di media sosial. 3. Menghitung rata-rata nilai ujian di sekolah. Numerasi finansial adalah kemampuan untuk mengelola uang, menghitung biaya, bunga, atau untung rugi. Nah, contoh sehari-harinya itu yang pertama menyusun anggaran bulanan dengan aplikasi dompet digital. Yang kedua, menghitung bunga tabungan di bank. Yang ketiga, menentukan harga jual produk untuk mendapatkan untung. Numerasi teknologi digital. Numerasi teknologi digital adalah menggunakan perangkat atau aplikasi untuk mengelola suatu data. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama menggunakan Excel atau Google Sheet untuk menghitung data nilai kelas. Yang kedua, menggunakan kalkulator HP untuk revisi satuan. Dan yang ketiga, untuk membaca dashboard aplikasi kesehatan. Contohnya, jumlah langkah dan kalori yang terbakar. Apa itu numerasi sains dan sosial? Numerasi sains dan sosial adalah mengolah data dalam konteks ilmu, pengetahuan, atau masyarakat. Contoh sehari-hari numerasi sains dan sosial. Yang pertama, membaca data pertumbuhan penduduk dari BPS. Yang kedua, menghitung dosis obat sesuai anjuran dokter, miligram atau kilogram berat badan. Dan yang terakhir, memahami grafik perkembangan kasus penyakit di berita.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca literasi numerasi di dunia maya atau media sosial. Yang pertama, contohnya ketika kita belanja online, ada sebuah poster tertera sebuah sepatu dengan harga 150.000 dengan diskon 30% dan cashback 20%. Dengan kemampuan numerasi, kita dapat menghitung harga dari tas tersebut setelah diskon dan potongan menjadi harga 85.000. Menggunakan kemampuan numerasi, kita bisa tahu apakah diskon atau potongan yang ditawarkan bisa menguntungkan bagi kita atau tidak. Lalu contoh yang kedua, pada saat kita membaca berita ekonomi. Di dalam berita ekonomi pasti ada angka persentase seperti harga beras naik 15%, harga gas naik secara meningkat 20% bulan ini. Nah, kalau misalnya ada berita harga beras naik secara 15%, kita harus tahu harga awal berasnya itu sebelumnya berapa. Misalnya harga awal beras itu 12.000, lalu naik secara meningkat 15%, kita hitung menggunakan matematika. 12.000 dikali 15% yang menghasilkan 13.800. Jadi kita tahu angka di dalam berita itu bukan hanya persentase saja, tetapi benar-benar seberapa besar kenaikan harga tersebut bisa terjadi. Lalu untuk mencari tahu itu berita hoax atau bukan, kita bisa mengeceknya di web Komdigi. Di sana tertera apakah itu berita hoax atau berita fakta.